ya. Satu, dua, tiga. Jadi dari awal inisiatif siapa? Tahun 2008 ada sebuah inisiatif sastra oleh beberapa orang teman-teman dari komunitas sastra di Makassar. Mereka membuat sebuah kegiatan yang namanya Inisiatif Sastra dari Makassar. Beberapa teman-teman berbasis sastra ini kemudian membuat event di beberapa tempat di Indonesia yang kemudian berakhir di Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Tentu saja event ini menarik anak-anak Makassar yang kebetulan tinggal di Jakarta. Nah, waktu itu 2008 penggagas kegiatan itu namanya Lili Yulianti Farid, penulis perempuan kelahiran Makassar berbasis di Melbourne, Australia. Kemudian bertemu dengan anak kelahiran Makassar juga namanya Riri Riza. Dia bekerja sebagai seorang sutradara film di Indonesia. Pertemuan itu kemudian melahirkan obrolan yang panjang tentang bagaimana sebuah ruang di Makassar, bagaimana keberadaan mereka sebagai pekerja seni, sebagai anak Makassar yang ingin berkontribusi di kota Makassar sekalipun mereka tidak lagi tinggal di Makassar. Obrolan makin berlanjut, kemudian dengan potensi yang mereka miliki, pertemanan yang mereka punyai, mereka kemudian mengumpulkan banyak sekali modal-modal, terutama modal pertemanan, modal jaringan, yang kemudian akhirnya melahirkan yang namanya Rumata, sebuah rumah budaya Rumata. Nah, nama Rumata sendiri berarti rumah kita. Rumah kita dalam artian ya rumah bagi siapapun yang datang, di mana ruang ini diharapkan menjadi sebuah ruang yang nyaman dan setiap orang bisa merasa memiliki tempat ini. Makanya begitu ruang ini diputuskan, tidak ada pilihan lain, ruang ini adalah sebuah komunitas. Nah, kondisi yang ada adalah orang-orang yang menjadi penggagas ruang ini, anak-anak Makassar yang hampir semuanya tidak berdomisili di Makassar. Ada yang berdomisili di Jakarta, Australia, di beberapa negara, di Amerika, di banyak tempat. Akhirnya kemudian memutuskan untuk mengajak teman-teman mereka, kenalan mereka untuk ikut bekerja dan mengisi sebagai pengelola harian. Maka diangkatlah saya sebagai direktur operasional tempat ini. Tapi yang menarik buat saya dari pengalaman saya sebagai pekerja seni di Makassar, dari sekian banyak kegiatan-kegiatan kesenian yang saya ikuti, buat saya kehadiran ruang ini atau kehadiran komunitas ini, rumah budaya Rumata ini, yang menarik adalah memberi semangat baru dalam hal kerja-kerja kesenian lebih luas. Hampir semua programnya adalah program berbasis volunteer. Dalam artian setiap kita membuat kegiatan, kita selalu mempublish ke banyak orang, terutama di jaring sosial, karena orang-orang di dalam pengurus-pengurusnya adalah orang-orang yang punya akun-akun jejaring sosial, Twitter, Facebook, dan segala macam. Itu yang dimanfaatkan. Yang kemudian yang menarik, selalu ada hal-hal baru, ada banyak sekali orang-orang baru yang bahkan tidak punya latar belakang kesenian untuk menyatakan diri ikut sebagai volunteer, bekerja sebagai volunteer. Yang tentu saja buat saya pribadi dan buat kami yang bekerja di sini, ini penting untuk Makassar, karena kegiatan semacam ini boleh dibilang masih belum begitu banyak. Sekalipun kegiatan-kegiatan kesenian di Makassar atau Sulawesi Selatan sudah cukup banyak yang difasilitasi oleh pemerintah, tapi yang namanya inisiatif dari komunitas itu masih sangat sedikit. Itulah salah satu alasan juga kenapa Rumata mesti segera diadakan atau dihadirkan, termasuk menghadirkan, membangun ruangnya sendiri. Nah, ruang ini, galeri ini atau rumah budaya Rumata, bangunannya ini
berdiri setahun yang lalu. Jadi Rumata sendiri berdiri Februari 2011. Sambil menunggu pembangunan tempat ini, kami melaksanakan serangkaian kegiatan. Salah satunya adalah Makassar International Writers Festival, Festival Penulis Internasional Makassar, yang sekalipun berbasis sastra, berbasis literasi kegiatannya, tapi sub-sub programnya itu ada seni pertunjukan, ada sastra, fotografi, film, dan semacamnya. Kemudian bergulir kegiatan-kegiatan lain. Di tahun 2012 diresmikanlah ruang ini dengan menggelar acara sebuah pameran drawing artist, yang kebetulan waktu itu seorang drawing artist dari Belanda, namanya Christian Zwilhoff. Dia sehari-hari bekerja sebagai direktur program Rotterdam Film Festival, yang kemudian dengan kehadirannya dia, kami mengemasnya dengan sebuah program namanya Rumata Artis Residensi. Jadi dia adalah Rumata Artis Residensi yang pertama. Jadi dia melakukan workshop. Kami kemudian memilih seniman muda dari Makassar, seni rupa, untuk menjadi asisten dia selama di sini. Jadi kami memilih saudari Anggi. Paling tidak satu gagasan yang ingin kami tawarkan di program artis residensi ini. Artis residensinya kami, setiap artis residence akan memiliki seorang asisten atau tandem atau partner dalam bekerja. Jadi gagasan exchange-nya kami menggarisbawahi di bagian itu. Kemudian pertengahan tahun ini kami baru saja menggelar namanya Recharge, yaitu sebuah pameran seni rupa perupa muda Makassar. Jadi range antara 25 sampai 30 tahun. Dengan mempertimbangkan usia, dengan mempertimbangkan produktivitas, kami akhirnya kemudian memilih sejumlah perupa anak-anak Makassar dan digelar di ruang ini dengan berbagai media. Buat kami ruang ini menjadi menarik karena kami berusaha mengisi sebuah kekosongan di kota ini, kota Makassar. Ya, cita-cita Kota Makassar secara umum sesuai dengan tagline pemerintah kami di sini adalah menjadi kota dunia. Jadi kami berusaha, salah satu pemikiran kami bahwa kenapa kita mesti hadir di tempat ini, tidak dipungkiri bahwa begitu banyak media sejak beberapa tahun terakhir itu tidak berhenti menilai Makassar dari sisi positif, dari sisi negatif, misalnya tawuran lah, demonstrasi lah, segala macam. Padahal ada begitu banyak inisiatif atau kegiatan-kegiatan positif yang sama sekali atau sulit dijangkau oleh media. Salah satu alasan kehadiran kami bahwa ya kami anak-anak Makassar ingin menyampaikan kepada publik bahwa Makassar adalah sebuah kota yang juga nyaman untuk ditempati. Ada begitu banyak anak-anak kreatif di dalamnya, dan perlu ada sebuah komunitas yang selain bekerja untuk kesenian, kebudayaan, modern, kontemporer, tapi juga mesti menjadi sebuah ruang interaksi di mana mereka bisa berkumpul dan menyatakan seperti apa dirinya, seperti apa karya-karya mereka, dan ya ruang untuk menyatakan kreativitasnya mereka itu juga perlu diadakan. Makanya kami hadir. Saya pikir itu sekian banyak alasan-alasan kenapa kami akhirnya menjadi sebuah ruang interaksi seni budaya yang independen yang pertama di kota ini.
Ya saya pikir itu dulu. Banyak yang tadi ada nggak sih apa? Kan akhirnya ini laki-laki ini masih spesifik seni rupa ya. Oke. Oke. Tapi apa dari sana juga sebenarnya persinggungannya di luar apa namanya di luar seni itu ada apa enggak gitu nanti? Oke. Ya. Kayak gimana? Oke. Jadi ruang ini, bangunan ini terdiri dari beberapa fasilitas. Kita punya fasilitas galeri. Ruang utama ini kami menyebutnya galeri atau ruang utama. Kemudian kami punya ruang arsip, kami punya kantor yang kecil, kami punya galeri yang sedikit lebih kecil. Tapi cita-cita kami adalah ruang kecil itu kemudian akan menjadi sebuah perpustakaan khusus untuk koleksi buku-buku seni. Ya, cita-cita jangka panjangnya adalah Rumata Library of Arts. Jadi teman-teman bisa menjadikan tempat ini sebagai ruang baca, ruang studi seni budaya. Di halaman belakang itu kita akan punya kafe yang tentu saja akan nyambung dengan konsepnya bangunan ini, dan cita-cita kami ke beberapa tahun ke depan itu kita akan membangun black box, sebuah bangunan teater yang konsep panggung dan konsep penonton, seat penontonnya itu bisa diubah sedemikian rupa sesuai dengan konsep pertunjukan. Dan juga ada wisma seni 3-4 kamar, termasuk ruang workshop yang kecil. Jadi artis residensi atau teman-teman seniman tamu yang datang ke sini berproses di sini bisa tetap tinggal di sini sambil bekerja dan berinteraksi dengan masyarakat sini. Ruang kerja kami memang kami tertarik untuk menggarap semua bidang seni, disiplin seni, tapi kami berusaha fokus untuk disiplin seni modern dan kontemporer, apakah itu seni pertunjukan, seni rupa, sastra, film, dan semacamnya. Karena ruang interaksi atau event-event yang memfasilitasi seni modern dan kontemporer di kota ini hampir tidak ada. Makanya kami berusaha fokus untuk itu. Jadi kegiatan-kegiatannya juga tidak hanya berbasis seni rupa, tapi kita misalnya melibatkan teman-teman komunitas musik indie, komunitas film, yang tentu saja di setiap kegiatannya kami berusaha sebisa mungkin ada saja kerja lintas disiplin. Misalnya di sebuah peluncuran event film misalnya, Oktober nanti tanggal 4-7 kita akan mengadakan tahun kedua Southeast Asia Screen Academy. Jadi di openingnya dan di proses editing dan proses barangkali audio film yang akan diproduksi di kegiatan itu melibatkan teman-teman dari komunitas band-band indie yang merupakan jaringan dari Rumata. Selebihnya kegiatan-kegiatan kami akan berusaha mempertahankan semangat itu, segar, karya-karya seni yang segar, modern, kontemporer, barangkali urban, yang tentu saja ada semangat baru di situ, ada pembaruan di situ. Dan karena kami berbasis di Makassar, sekalipun kami berbasis di Makassar, tapi kami berusaha untuk menjadi ruang yang bisa mencakup teman-teman dari Indonesia Timur. Ya saya pikir kerja besar kami adalah yang paling bisa kami lakukan dalam waktu dekat ini adalah sesering mungkin menyampaikan kepada banyak orang bahwa ada ruang, ada fasilitas yang bisa dimanfaatkan di kota ini. Silahkan teman-teman datang, apa yang bisa kita lakukan bersama, apa yang kita bisa program bersama. Karena kami sadar bahwa
keterbatasan infrastruktur atau keterbatasan staf yang ada di sini, itu tidak bisa hanya programnya dilaksanakan atau diinisiasi oleh orang-orang dari Rumata sendiri. Jadi kami berusaha untuk merangkul banyak teman-teman, mengajak mereka untuk, bahkan kalau ada yang punya proposal misalnya, punya kegiatan, oke, mari kita ngobrol sama-sama, siapa tahu di periode mendatang ada program yang kita bisa bangun. Misalnya kerja kami juga pada pendampingan teman-teman yang punya kesulitan dalam hal manajemen produksi atau manajemen organisasi misalnya. Ada beberapa teman-teman yang masih kesulitan dalam hal mengelola sebuah event atau bahkan menulis konsep atau menulis gagasan karyanya sendiri. Nah, dengan keterbatasan yang kami punya, kami akan mencoba bekerja mendampingi untuk itu. Misalnya seniman A punya sebuah karya, punya sejumlah karya, tapi mengemasnya menjadi sebuah gagasan, kemudian untuk diajukan ke sebuah pameran, perlu pendampingan. Kami berusaha juga masuki kerja-kerja itu. Jadi selain kami mempelajari karya seniman itu sendiri, teman seniman yang bersangkutan juga mau tidak mau kita ajak untuk belajar memahami, memasuki bagaimana sih sebuah kerja kesenian yang ya wilayah manajerial lah, saya pikir, karena wilayah administrasi atau manajerial juga masih merupakan persoalan besar di kalangan seniman di Indonesia, saya pikir. Untuk pendanaan sementara ini bagaimana? Pendanaan yang kami punya, kami beruntung karena mulai dari awal tempat ini didukung oleh pribadi-pribadi yang punya posisi di banyak tempat, dan beberapa di antara mereka punya posisi penting di perusahaan-perusahaan besar di Indonesia, di Sulawesi Selatan, khususnya di Kota Makassar. Jadi orang-orang pertama yang kami todong dalam setiap kegiatan adalah mereka-mereka yang sebagian besarnya adalah board advisor-nya Rumata. Kemudian mereka-mereka ini juga ikut membantu menggalang dana kegiatan-kegiatannya kami. Jadi ya mayoritas, boleh dibilang hampir semua kegiatan kami adalah donatur pribadi, sponsor pribadi atau lembaga-lembaga swasta. Beberapa kali untuk event tahunan Makassar Writers Festival kita didukung oleh pemerintah Kota Makassar, karena perjuangannya meskipun tidak mudah, tapi akhirnya kita cukup bisa meyakinkan pemerintah bahwa kegiatan yang kami gagas ini, sekalipun orang-orang yang jumlahnya kecil tapi cakupannya besar, misalnya mendatangkan penulis tamu dari berbagai negara atau perupa atau pekerja film dari banyak negara, saya pikir juga adalah isu yang penting bagi Makassar yang punya cita-cita besar menuju kota metropolis atau kota multikultur, multibudaya. Jadi sisi itu yang akhirnya membuat pihak dari pemerintah bersedia membantu kegiatan kami. Tapi ya mayoritas kegiatan kami adalah swasta, donatur pribadi, dan perusahaan-perusahaan yang merupakan jaringan dari teman-teman Rumata. Antusiasnya teman-teman saat ini kayak selama ini yang datang yang menarik buat saya adalah sistem volunteer yang kami punya. Itu buat saya sangat menarik karena banyak orang-orang dari latar belakang yang bahkan tidak punya latar belakang seni atau pekerja seni menyatakan diri untuk ikut terlibat penuh sebagai volunteer.
Ada dari sekian kegiatan yang kami selenggarakan, cukup banyak di antara mereka, misalnya karyawan atau pegawai negeri, yang meliburkan diri hanya untuk ikut di kegiatan kami. Tapi hal yang paling menarik lainnya buat saya adalah setiap event, misalnya event yang dilaksanakan beberapa hari, setiap hari itu selalu saja ada wajah baru dari kalangan penonton. Buat kami itu juga jauh lebih penting, karena biar bagaimanapun penonton adalah bagian penting dari sebuah kegiatan. Audiens adalah bagian yang sangat penting dari sebuah kegiatan. Apakah itu pertunjukan, apakah itu sastra, atau kegiatan seni rupa sendiri. Beruntung orang-orang di dalam komunitas ini, orang-orang yang sadar teknologi, ya dengan minimal mereka punya akun di jejaring sosial, itu yang kita maksimalkan. Jadi setiap ada kegiatan, pertama kali yang kita launch adalah kita akan punya kegiatan semacam ini. Kita akan membutuhkan volunteer, silahkan teman-teman mendaftar. Begitu volunteer terkumpul, akhirnya timnya terbentuk, kemudian kegiatannya digelar. Nah, yang menarik tentu saja bahwa volunteer yang terlibat di kegiatan kami ikut secara tidak langsung membuat sistem kerjanya sendiri. Misalnya bagaimana di antara mereka orang-orang yang tidak pernah bertemu sebelumnya, dari komunitas ini, komunitas itu, kampus ini, kampus itu, atau anak-anak dari sekolah ini, sekolah itu, kemudian bertemu, berkenalan, dan tentu saja berjejaring. Akhirnya begitu ada kegiatan yang tidak dilakukan oleh Rumata tapi digagas oleh mereka kemudian berkomunikasi satu sama lain menjadi sebuah tim kerja, atau saling mengajak paling tidak sebagai audiens. Buat kami itu yang jauh lebih penting. Bagaimana sebuah kegiatan bisa menghubungkan orang-orang, kemudian orang-orang itu kemudian membuat kegiatan lagi, begitu seterusnya. Buat kami itu yang akan selalu kami jaga, dan di saat yang sama tentu saja masih ada begitu banyak PR di kami untuk kota ini, apalagi kegiatan-kegiatan seni budaya masih jauh daripada katakanlah jauh daripada aktif. Jadi kita berusaha untuk membuat program yang lebih banyak lagi tentu saja. Nah, ini kalau namanya ada nggak? Kan akhirnya tinggal di dalam lingkup wilayah yang enggak oh iya, ya, ya. Apa itu sudah kamu akhirnya melibatkan penduduk sini yang akhirnya mengapresiasi itu sudah besar-besar itu ada nggak? Jadi bangunan ini itu berdiri di atas lahan sekitar 900 meter persegi. Kompleks ini dulu adalah kompleks perumahan pemerintah Sulawesi Selatan Tenggara di tahun 70-an, 60-an, 70-an, 80-an. Nah, rumah ini sendiri, bangunan ini sendiri adalah rumah masa kecilnya Riri Riza. Kemudian diserahkan dari keluarga beliau untuk kemudian dibangun kegiatan sosial. Akhirnya dibangunlah sebuah ruang seni budaya. Nah, tempat ini buat saya menarik karena kita berada di bagian selatan kota Makassar. Kita dikelilingi oleh beberapa kampus-kampus penting di kota ini. Ada dulunya IKIP, sekarang Universitas Negeri Makassar, kemudian ada Universitas Muhammadiyah Makassar, ada Universitas Islam Negeri, dan beberapa kampus-kampus yang lebih kecil, kampus swasta, dan beberapa sekolah-sekolah. Itu saja potensi yang sangat besar untuk diolah. Belum lagi masyarakat di sekitar sini adalah masyarakat urban, sebagian dari mereka adalah masyarakat suburban, dan sebagiannya lagi adalah pendatang, dan tentu saja punya latar belakang budaya yang beragam, yang menarik. Nah, keberadaan sejak setahun bangunan ini berdiri, perlahan-lahan tetangga-tetangga beberapa RT di sekitar sini sudah
mulai paham bahwa setiap ada keramaian di halaman kami ada kegiatan kesenian, dan mereka perlahan-lahan sudah mulai paham. Paling tidak penerimaan mereka adalah dengan menghadiri kegiatan yang kami gelar. Mereka serta-merta berinisiatif untuk boleh enggak kami undang atau boleh enggak kami mengajak keluarga kami untuk ikut nonton atau nonton pameran, atau perlahan-lahan kegiatan antusias masyarakat sekitar itu terbangun, meskipun itu boleh dibilang masih sangat jauh dari posisi kami yang semestinya melibatkan mereka lebih jauh, lebih dalam. Tapi Pak, kami yakin ada satu masa di mana mereka akan terlibat secara lebih besar lagi, bagaimana menjadikan paling tidak wilayah ini menjadi lebih berwarna, menjadi lebih beragam. Kemudian anak-anaknya diinisiasi oleh kami, atau mereka tertarik untuk membuat workshopnya sendiri, menggelar kegiatannya sendiri, memanfaatkan fasilitas yang kami punya, workshop untuk anak-anak kecil, lomba mendongeng atau menggambar, atau workshop atau segala macam, karena potensi yang dimiliki oleh lingkungan ini juga sangat besar. Tinggal tugas kami adalah menemukan simpul yang cocok dan waktu dan kegiatan yang tepat untuk mempertemukan semua itu. Kalau soal ini Mas tadi yang ruang arsip terus apa namanya, ya mestinya nanti akhirnya juga untuk publik juga ya, saya bisa untuk pembelajaran. Tapi sebenarnya persiapan kedepannya seperti apa? Programnya untuk pengarsipan itu, apa ada program khusus apa enggak, atau memang akhirnya pokoknya ini dibuka untuk siapa aja, untuk teman-teman sini mau mengarsipnya di sini, dan itu bisa didistribusikan namanya seperti apa? Tentu saja cita-cita jangka panjangnya salah satunya adalah pengarsipan, karena buat kami Makassar juga punya posisi yang penting dalam peta kesenian di Indonesia, apakah seni pertunjukan juga seni rupa. Cuma memang kendalanya adalah begitu sulit menemukan, melacak karya-karya begitu kita masuk pada wilayah, misalnya kerja penelitian, karena di sini juga ada beberapa kampus yang punya jurusan seni, program dan fakultas seni. Jadi sebuah lembaga, apakah dia negeri atau swasta, saya pikir sudah saatnya sadar dengan yang namanya pengarsipan. Sejauh ini kami belum menemukan rancangan atau program yang cocok untuk dilakukan. Sejauh ini masih mengumpulkan serpihan, masih sebatas mengumpulkan atau menggandakan sejauh yang kami mampu kegiatan. Misalnya si seniman A punya arsip, kami meminta izin apa boleh digandakan. Kalau dipersilahkan kami akan gandakan hard copy dan soft copy. Tapi proyek secara khusus kami belum melakukan proyek secara khusus pengarsipan. Bukan hanya seni pertunjukan, tapi kami berusaha untuk mengcover, yang bercita-cita akan ada sebuah direktori, atau paling tidak tempat ini menjadi pusat informasi seniman-seniman atau komunitas yang ada di Makassar atau Sulawesi Selatan. Jadi paling tidak berkomunikasi atau menghubungi seniman tertentu misalnya, kami juga bersedia untuk menghubungkan teman-teman. Proyek besar itu kalau semua kesenian itu jangka panjang. Fokusnya sih memang lebih ke kesenian yang kontemporer aja. Oh, yang agak populer gitu. Iya, yang modern kontemporer. Iya, karena yang kalau yang di lain ada porsinya nggak? Kemarin tradisi terus masuk sini, nah itu mamanya ada yang tradisi terus masuk sini. Boleh aja sih. Bacanya gimana nanti? Boleh aja sih ya. Kita tetap memfasilitasi, tapi paling tidak fokus kami memfasilitasi kegiatan, memfasilitasi program ya untuk kalangan
kesenian yang lebih segar aja. Soalnya kegiatan-kegiatan yang berbasis tradisi sudah cukup banyak, cukup sering difasilitasi pemerintah, dan petanya jelas. Yang masih harus dilacak dengan gigih itu ya yang misalnya komunitas fotografi ada tapi pemetanya seperti apa, komunitas seni rupa ada tapi pemetanya seperti apa, teater atau tari ada tapi pematanya seperti apa. Nah itu yang mau tidak mau data harus ada dan mesti ada program khusus untuk melakukan itu. Iya, karena setiap kali ada program penelitian atau rekan dari luar Sulawesi Selatan yang melakukan penelitian, data kan selalu sangat penting, data yang berhubungan dengan angka-angka, tahun berapa, produktivitasnya dari tahun berapa sampai tahun berapa, kemudian periodisasi yang mereka punya kan, itu juga sangat penting. Seniman ini misalnya berkarya pernah berpameran apa, kemudian tahapan-tahapan karyanya seperti apa aja itu. Kalau itu hanya bisa dilacak lewat arsip, nggak bisa hanya cukup lewat obrolan warung kopi, nggak cukup. Nah, sementara ruang ketemu ruang ngobrolnya seniman di kota ini satu-satunya ya tinggal di Gedung Kesenian Society di Harmoni. Nah, jadi ya itu juga sih salah satu alasan kenapa bangunan ini mesti berdiri. Tidak adanya sebuah ruang tempat berkumpul teman-teman seniman. Tahun 98, 99. Tapi kalau ya itu mindset juga ya. Mereka kan karena kemarin kita nemuin ini apa namanya? Kasumba ya. Oh ya, Kasumba. Memang ya kesadaran untuk mungkin menumbuhkan sendiri kantong-kantong atau tidak terpusat kan juga penting kan. Iya, saya pikir yang itu juga penting. Supaya apa sebenarnya? Kita akhirnya teman-teman ini lama gitu mengandalkan lawan budaya, semuanya lama lagi nanti di sini semua ngumpul di sini dan mereka nggak punya inisiatif sendiri gitu. Buat saya itu menarik, tapi lagi-lagi aku masalah problem di sini. Iya, problem yang ada saya pikir selain oke lah kalau mereka punya kesadaran untuk tidak tergantung sama ruang yang difasilitasi oleh pemerintah, kemudian punya inisiatif untuk membuat ruangnya sendiri. Problem lain adalah manajemen informasi. Jadi sekarang ini kan orang tidak hanya ada kegiatan ini, ada ruang ini di Makassar, tapi akan seperti apa ruangnya, orang tidak pengen. Orang pertama mau langsung cari di Google, mau langsung cari di internet, karena sekarang patokan orang-orang adalah ketersediaan informasi di online. Nah itu juga yang berusaha kita tularkan, bahwa sekecil apapun ruang yang kita punya, ketersediaan informasi itu juga penting. Minimal menyatakan saya punya ruang seperti ini, fasilitasnya seperti ini. Itu juga yang Rumata masih keteteran dalam soal manajemen informasi, manajemen publikasi. Kita sendiri masih meraba-raba, masih butuh waktu untuk menyampaikan ke publik lewat website yang kami punya. Program semester depan atau program tahun depan itu ini. Kita masih belum sampai ke situ. Tapi perlahan-lahan beberapa bulan terakhir, 4 bulan yang lalu, kita sengaja mengajak teman-teman dari banyak komunitas seni rupa, seni pertunjukan, banyak komunitas untuk jadi kita membuka peluang ke mereka. Pertimbangannya adalah Rumata punya fasilitas, tapi programnya sedikit. Jadi kita mengajak teman-teman komunitas ini untuk memasukkan program. Tentu saja diseleksi dengan berbagai persyaratan.
pertama, kita tidak bermaksud menjadi sebuah lembaga donor yang punya sekian budget yang kemudian proposal yang masuk itu diseleksi. Bukan maksudnya seperti itu, tapi maksudnya adalah teman-teman yang punya proposal dan gagasannya menarik, tugas kami adalah juga menemani teman-teman ini untuk mempertajam gagasan di proposalnya itu, di programnya itu, kemudian membantu menemukan sponsor atau donatur yang cocok untuk mensponsori kegiatan itu. Nah, kemudian ya tentu saja teman-teman yang memasukkan program ini diharapkan bisa ikut mengawal, bukan hanya sekedar meletakkan tugas, menyerahkan tugas ke rumah tak sebagai fasilitator, tapi ikut mengawal programnya. Jadi di saat yang sama ada pembelajaran, bukan hanya pembelajaran manajemen karya, tapi ada manajemen produksi, manajemen organisasi di situ. Itu yang sedang kami lakukan. Yang residensi itu menarik ya. Residensi kan nggak tahu di sini. Residensi. Iya, residensi tahun ini kita akan punya residensi artis yang kedua, seniman dari Amerika, dari New York. Akan menggelar akan membuat karyanya di sini. Gagasan karyanya sudah dibawa ke beberapa negara, tapi gagasan itu kemudian akan diolah di sini menggunakan perspektif apa ya? Dia penari, dia koreografer muda, kemudian mengajak beberapa koreografer muda dan penari-penari dari sini untuk berproses semacam itu. Kemudian tahun depan kita punya beberapa nama calon artis residence, performance artist untuk pertengahan tahun depan. Tapi yang pasti kami berusaha menjaga konsep residence artis artis residence yang kami punya adalah selalu ada tandem atau selalu ada partner lokal, seniman lokal paling tidak menjadi partner, kolaborator atau asisten artis residence yang sedang ada di sini. Ya. Karena sebetulnya nanti di sini apa? Ada direktur. Oh ya, struktur kepengurusan di sini ada pendiri, founder dan co-founder. Pendirinya 2 orang, namanya Lili Yulianti Farid. Dia seorang penulis perempuan, sekarang baru saja menyelesaikan program doktor di Melbourne, studi gender. Beliau alumni jurnalis Kompas, banyak bekerja sebagai jurnalis di beberapa negara dan sekarang juga berbasis online, media online, citizen journalism. Kemudian founder yang satunya namanya Riri Riza, bekerja sebagai sutradara, tinggalnya di Jakarta. Rumah ini adalah tempatnya dia lahir dan menghabiskan masa kecil. Nah, pengurus lain ada board member atau board advisor, para penasehat, dewan penasehat. Orang-orang di dalamnya ya sebagian besar di antara mereka adalah pelaku bisnis. Ada yang namanya Titin Syukur, Sukma Syukur, Ida Syukur, kemudian Hasmi Ibrahim, Farid Ibrahim, ada Ibu Imelda Yusuf Kala, dan beberapa nama-nama lain. Kemudian diputuskanlah untuk menjalankan roda keseharian organisasi ini, diangkatlah pengurus harian. Pengurus hariannya itu ya saya bekerja sebagai direktur operasional dan ada yang satunya mengurusi bagian administrasi dan keuangan, namanya Ibu Ita Ibnu. Beberapa tim lain ada yang namanya Wulan Yulianita yang mengurusi bagian media, dan beberapa nama-nama lain yang sifatnya lepasan gitu, volunteer. Ya seperti kan tadi kayaknya banyak untuk, tapi nggak tahu nanti ke depan siapa kata ini kan masih baru juga mungkin kalau dari program saya lihat ya program di Bintan masih di sini gitu. Mungkin kalau program keluar sebenarnya punya ide
terima terus itu, terus mungkin mengundang atau menerima proposal atau apa, tapi mungkin kalau di beberapa saya nemuin di beberapa lembaga nggak ternyata punya program keluar mungkin. Oh iya. Harus keluar. Iya. Tapi akhirnya divaksin juga. Ya kami juga sedang berjejaring. Iya. Kami juga sedang berjejaring dengan beberapa lembaga kebudayaan asing di Indonesia. Selain meskipun belum terrealisasi, tapi tahun depan kita akan punya program yang dilaksanakan bersama oleh teman-teman dari IFI, Institut Francis Indonesia, Surabaya, juga bekerja sama dengan teman-teman dari Konsulat Jenderal Amerika di Surabaya. Selain menerima seniman yang datang, memfasilitasi seniman yang datang yang berproses di sini, kita juga punya program. Kita akan memiliki program, misalnya Makassar Writers Festival tahun depan. Kami berencana akan membuat satelit program juga. Jadi satelit program ini mengadopsi dari program Ubud Writers Festival yang ada di Ubud di Bali. Jadi di setiap di akhir pelaksanaan festival ada beberapa penulis yang dikirim keluar bertemu dengan komunitas-komunitas yang lebih beragam untuk membagi pengalamannya, membagi karyanya, termasuk membagi apa yang dia dapat selama festival. Dan kami berusaha untuk dalam waktu dekat ini teman-teman di Indonesia Timur, karena kami sadar Makassar dari segi pembangunan, dari segi ekonomi, sosial, segala macam informasi, kota ini adalah gerbang Indonesia Timur. Dan ya saya pikir potensinya juga sangat besar untuk itu. Kalau dilanjutkan lagi dari berdirinya ini, terus ada disusun apa sih target, misalnya kalau setahun ini apa, jangka pendeknya, jangka panjangnya seperti apa, ada? Target sampai 2 tahun ke depan adalah bagaimana tempat ini semakin dikenal dulu oleh orang-orang, bahwa tempat ini selain ada kegiatan, silahkan diisi oleh kegiatan-kegiatan yang diinisiasi oleh teman-teman. Selain punya program, pertama yang paling dekat adalah kita berusaha untuk menjaga bagaimana tempat ini punya program rutin. Jadi itu saja dulu. Paling tidak sebulan ada beberapa kegiatan, seminggu paling tidak ada 1 atau 2 aja kegiatan, misalnya apakah diskusi atau nonton film atau kemudian acara bulanan, acara 3 bulanan, 2 bulanan, acara tiap 6 bulanan atau setahun. Sejauh ini kegiatan Rumata 2 tahun berdiri. Kegiatan tahunannya kami adalah yaitu Makassar Writers Festival dan C-Screen, Southeast Asia Screen Academy. Selebihnya sifatnya lebih insidental, sekalipun penggarapannya sebulan 2 bulan. Tapi ya buat kami ya tetap saja masih perlu kegiatan yang lebih ramai lagi. Kami sedang merancang sebuah karya yang cocok untuk tempat ini, mengajak beberapa teman-teman, beberapa orang sudah menyatakan diri ingin berinvestasi, karena sebuah tempat kumpul-kumpulnya seniman juga enak kalau ada kafe, ada ngopi-ngopi. Jadi itu kemudian secara ekonomi nantinya diharapkan bisa memberi subsidi, apakah kafenya bisa hidup dengan pengunjung pameran misalnya, atau pengunjung pertunjukan, atau sebaliknya pengunjung pertunjukan si pemilik si kafe bisa hidup dengan ya paling tidak itu yang akan dilakukan. Di samping itu, sambil menunggu pembangunan gedung teater di belakang, di halaman belakang, tentu saja selain butuh dana juga butuh waktu. Kami akan menggelar sebuah event dengan memanfaatkan ruang terbuka di belakang. Ya misalnya festival monolog,
festival barangkali kuliner atau performance art festival atau instalasi. Nah, ada banyak sekali kemungkinan. Seni rupa ngikutin perkembangan. Kalau yang seni rupa ngikutin perkembangan nggak? Saya perkembangan seni rupa Yang di sini lah. di sini. Kalau yang Yang saya tahu perkembangan seni rupa, peta seni rupa di Sulawesi Selatan memang banyak didominasi oleh seni rupa yang lahir dari kampus. Ada beberapa perupa yang katakanlah otodidak, meskipun istilah perupa otodidak dan perupa akademis itu masih cukup mengganggu, tapi paling tidak pemetaannya di sini masih ada beberapa nama yang cukup aktif, meskipun tetap saja ada kesulitan untuk melacak lebih jauh, misalnya sejauh mana mereka memiliki arsipnya sendiri, sejauh mana mereka mengelola karyanya sendiri, mereka menambah wawasannya sendiri sebagai seniman, ikut menambah kualitasnya sebagai seniman, meningkatkan, ya paling tidak ikut menyatakan dirinya bahwa oke, saya seniman. Kapasitasnya ada banyak hal yang masih menjadi kendala, saya pikir, dan beberapa nama yang saya sampaikan misalnya seperti Firman Jamil atau barangkali Diki Chandra, karena mereka punya kesadaran akademik yang bagus, mereka punya kesadaran informasi, punya kesadaran mengelola karyanya sendiri, jadi nama-nama mereka menjadi sering disebut-sebut dalam peta seni rupa di Indonesia, meskipun sebenarnya ada beberapa nama lain juga yang penting di kota ini, seperti Mike Turusi atau Sanal Beta misalnya, yang punya gagasan menarik dan karyanya. Tapi hal lain yang perlu dilacak lagi lebih jauh dengan perupa-perupa atau komunitas seni rupa yang jauh lebih mudah, karena belakangan dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat, ternyata ada begitu banyak inisiatif-inisiatif yang menarik yang digagas oleh teman-teman yang anak-anak muda yang masih berstatus mahasiswa di kampus-kampus. Apakah kampus UNM yang punya fakultas seni dan desain, atau anak-anak jurusan desain komunikasi visual yang hampir tiap bulan mempublish, fotokopi, menggandakan hasil karya komik mereka. Di saat yang sama mereka menggelar pertemuan-pertemuan rutin, paling tidak melakukan sketch atau drawing di beberapa tempat. Kemudian ada yang namanya Makassar Sketcher Indonesian Sketcher Chapter Makassar, yang hampir tiap minggu melakukan pertemuan-pertemuan di beberapa tempat di kota ini, melakukan sketsa kota sebagai upaya merekam kota. Dan saya pikir inisiatif itu juga cukup menarik, meskipun lagi-lagi kegiatan itu sebaiknya mau tidak mau cara mengangkat ke permukaan adalah informasi, terus-menerus mendampingi kegiatan-kegiatan teman-teman supaya makin banyak orang yang tahu bahwa ada begitu banyak inisiatif kreatif di kota ini. Teman-teman fotografi misalnya, kayaknya sulit lagi menemukan ada kegiatan yang tidak ada fotografer, tidak ada anak yang nggak pakai kamera. Bahkan sekarang ada banyak sekali anak-anak di tempat-tempat umum, anak SMP bahkan udah menenteng kamera Nikon seri keberapa, seri terbaru. Saya pikir itu juga terlepas dari berbagai alasan, saya pikir itu juga hal yang menarik bahwa orang-orang makin kesini makin punya kesadaran visual.
ketertarikan terhadap seni. Ya, komunitas fotografi sendiri ada banyak, komunitas fotografi jurnalis, komunitas fotografi yang berbasis misalnya foto, ya banyak lah saya pikir. Dan lagi-lagi buat saya adalah perlunya sebuah inisiatif mengelola kegiatan itu, mengemasnya dalam sebuah wadah informasi, dan ini yang saya pikir penting. Perlunya ada jejaring, kerja jejaring yang mempertemukan supaya setiap ada kegiatan kita dengan mudah saling berhubungan satu sama lain. Dan belakangan itu yang perlahan-lahan mulai dipahami oleh teman-teman bahwa pentingnya memanfaatkan media sosial online, jejaring sosial untuk saling berhubungan. Karena sekalipun kita tidak hadir di sebuah event, tapi dengan jejaring sosial kita bisa mengikuti perkembangannya. Ya seperti itu. Terakhir ya, pernah dengar dari nasional kan ya? Ya. Ini kan kayak kami punya program. Oh iya, mari. Tentang dari nasional. Dari nasional apaan tuh? Ada yang ya pernah dengar pas lucu juga. Tapi Stasiun Gambir kan? tapi ya kami di dari nasional juga pengen gerakan, dari nasional juga Oh ya. pengen apa namanya, Mas Kus. dapat masukan lah di kota-kota yang kami kunjungi, supaya mungkin ya seperti posisi kayak nasional sendiri kan mungkin dari program-programnya yang pameran yang apa gitu, sebenarnya mungkin nggak cukup segitu, mungkin ada output lain yang mungkin bisa lah teman-teman juga diapresiasi dalam berkarya dan kegiatannya gitu. Tapi memang umpamanya kayak nasional misalnya sama tiap kota atau tiap sama individu itu seperti apa gitu posisinya sebenarnya. Atau punya harapan untuk kayak nasional sendiri umpamanya. Walaupun saya tahu kalau di sini sudah disokong oleh pemerintah daerah yang ya seperti yang kamu bilang tadi sudah cukup banget gitu. Itu karena jarang-jarang kan ya kesenian akhirnya disokong yang dibangun berpuluh-puluh tahun itu nggak jarang lah disokong oleh pemerintah. Tapi akhirnya di sini kok bisa ketemu gitu. Menariknya karena mungkin apa dari pemerintah juga punya kesadaran untuk secara politis mungkin kesenian cukup mampu banyak menerjemahkan, nggak tahu idenya dia atau sebagai apa gitu, tapi sehingga seperti apa. Bulan Mei ya, Galeri Nasional yang lalu. Mei. Parekraf. Bukan, April ya? Parekraf apa? Galeri Nasional? Galeri Nasional yang keliling, pameran keliling. Mei ya, April ya. Galeri Nasional yang saya pahami, sepanjang pengetahuan saya, sebelum menggelar kegiatan pameran keliling di Sulawesi Selatan, di Makassar, beberapa waktu lalu, bulan April tahun 2013 ini menggelar pameran keliling koleksi Galeri Nasional. Jadi sebelum itu, yang saya pahami, Galeri Nasional adalah sebuah institusi pemerintah yang berbasis di Jakarta, yang punya serangkaian kegiatan, yang salah seorang mantan direkturnya adalah perupa dari sini, Pak Diki Chandra, menggelar kegiatan yang mendatangkan orang-orang dari daerah. Tapi begitu kehadiran teman-teman dari panitia pameran keliling ini, yaitu Pak Andre sendiri, Direktur Galeri Nasional sendiri, dan kuratornya melakukan sosialisasi program pameran keliling dan tentu saja sosialisasi program Galeri Nasional sendiri, kami menjadi makin tahu bahwa ternyata ada banyak peluang yang ada banyak kemungkinan yang bisa dilakukan oleh Galeri Nasional sebagai institusi pemerintah. Meskipun kenyataannya peluang itu atau
program itu belum dijalankan sepenuhnya oleh Galeri Nasional sendiri, dan tentu saja ini menjadi sebuah harapan kami dari orang-orang daerah, terutama dari kalangan teman-teman seni rupa, bahwa kehadiran sebuah institusi pemerintah ini paling tidak mau tidak mau menjadi wadah menyuarakan atau memfasilitasi karya-karya mereka, karena kota ini tidak berhenti berproduksi, sekalipun tingkat produktivitasnya masih kalah dengan di Jakarta, tapi produktivitas seniman di kota ini tidak berhenti, dan itu yang mestinya mesti ada sebuah kerjasama yang baik, melacak perkembangan senimannya seperti apa. Mesti ada program jemput bola, apakah Galeri Nasional yang menjemput bola atau senimannya yang menjemput informasi. Harapan kami ya paling tidak misalnya ada program yang sifatnya lebih ke edukasi, bukan hanya eksebisi, bukan hanya pameran, menggelar pameran seniman A, seniman B, bukan. Misalnya memberi peluang beasiswa residensi mahasiswa atau seniman muda yang berprestasi atau yang berpotensi di daerah. Tiap tahun misalnya sepanjang tahun paling tidak ada beberapa mahasiswa atau pekerja seni muda yang bisa diajak, diberi beasiswa untuk magang di sana. Buat saya menarik kegiatan yang diinisiasi oleh organisasi swasta seperti Kelola misalnya, yang punya program magang Nusantara, menyediakan beasiswa, sekalipun itu seleksi, tapi menyediakan beasiswa di beberapa rumah budaya, beberapa lembaga kebudayaan asing, dan beberapa galeri di Indonesia. Saya pikir program yang sama mestinya pemerintah punya program yang sama, dan jangan sungkan-sungkan untuk belajar dari teman-teman yang punya inisiatif yang sama, teman-teman dari IFA, teman-teman dari galeri-galeri yang cukup produktif di Jogja, di Jakarta atau Bandung misalnya. Mereka punya program yang sangat intens dan melibatkan banyak teman-teman dari banyak daerah di Indonesia. Dan saya pikir mestinya sebaiknya pihak Galeri Nasional sudah saatnya berani membuka diri lebih jauh dalam hal menimba informasi dari teman-teman yang punya ketersediaan informasi, punya banyak komunitas, punya banyak jaringan, karena ada begitu banyak kegiatan-kegiatan yang independen yang dilakukan dengan semangat militan, dan itu jauh lebih banyak tidak terdeteksi oleh media. Dan ya mestinya Galeri Nasional sebagai institusi pemerintah yang resmi, yang punya jaringan yang luas se-Indonesia, memposisikan diri sebagai mana layaknya institusi pemerintah yang memfasilitasi kegiatan kesenian yang berpihak pada seniman. Masuk. Oke. Bungkus.